Halo, salam jumpa lagi dengan saya Rinawati, dan kali ini kita berjumpa dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, untuk kali ini kita masuk ke dalam pertemuan yang pertama, di mana dalam pertemuan yang pertama ini yang kita akan bahas adalah mengenai pengenalan interaksi manusia dan komputer. Ya, tentu kita sudah sering mendengar tentang istilah ini. Nah, lebih dalam kita akan mempelajari apa itu yang dimaksud dengan interaksi manusia dan komputer. Nah, coba kita terlebih dahulu memahami tentang interaksi gitu ya. Jadi interaksi yang dimaksud di sini itu adalah merupakan suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek itu saling mempengaruhi dan memiliki efek satu dengan yang lain gitu ya. Jadi intinya di sini minimal itu ada dua objek yang saling terlibat di dalamnya gitu ya. Sehingga nantinya akan menyebabkan satu hubungan yang disebut dengan hubungan sebab akibat ataupun aksi dan reaksi. Jadi di salah satu pihak itu nanti akan memberikan aksi, kemudian pihak yang lain itu akan menyatakan reaksinya. Nah, itu yang disebut dengan interaksi. Kemudian interaksi ini terjadi ketika pengguna ya. Jadi di sini dalam interaksi manusia dan komputer, interaksi itu terjadi ketika pengguna atau user itu memasukkan data ya. Jadi melakukan input, kemudian nanti akan ditanggapi, akan diproses oleh komputer dan akan menghasilkan satu keluaran, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan output, gitu ya, yang nantinya output ini akan ditampilkan baik itu ke dalam layar tampilan ataupun juga bisa dilakukan pencetakan di dalamnya. Nah, itu gambaran mengenai interaksi. Nah, sekarang coba kita lihat terlebih dahulu apa yang menjadi latar belakang dari interaksi manusia dan komputer ini. Nah, yang pertama yang menjadi latar belakangnya yaitu adalah pengetahuan user yang minim terhadap komputer, gitu ya. Jadi user di sini istilahnya masih memiliki pengetahuan yang sangat mendasar gitu ya, atau bisa dikatakan masih orang-orang yang awam sehingga ya kemampuannya pun sangat terbatas di dalamnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah rasa ingin tahu dari si user. User ini pengen tahu gimana sih cara kerja dari komputer tersebut, gimana cara proses kerjanya seperti apa gitu ya, sehingga nantinya si manusia ini sendiri, user itu sendiri itu akan memahami proses kerjanya seperti apa sehingga nanti akan memiliki satu pengetahuan dasar untuk mampu mengoperasikan dari sistem itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu adalah user ingin mengoperasikan yang mudah gitu ya. Jadi nggak mau tuh yang ribet-ribet ataupun yang sering kita dengar dan kita sebut dengan user friendly gitu ya. Jadi user friendly ini bagaimana komputer tersebut bisa dengan mudah, dengan gampang gitu ya digunakan, diakses oleh manusia ataupun si usernya gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana kita mengetahui bahwa prinsip kerja dari sebuah komputer itu adalah dimulai dari input, itu yang pertama. Jadi adanya input, nah setelah input ini dilakukan, maka komputer akan mengolahnya, atau yang disebut dengan proses, gitu ya. Jadi kemudian informasi yang diterima, lalu akan diproses, diolah, dan akhirnya akan menghasilkan hasil akhir yang disebut dengan output. Nah, itu adalah prinsip kerja dari sebuah komputer. Kemudian selanjutnya faktor dari interaksi manusia dan komputer. Nah, faktornya itu ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu adalah manusia. Ya, jadi manusia ini adalah faktor yang utama, faktor yang pertama
di dalam interaksi manusia dan komputer, ya. Jadi manusia ini boleh kita katakan dialah yang menjadi motor penggeraknya, ya. Jadi dia yang memiliki kebutuhan, kemudian dialah yang memiliki permasalahan, sehingga dari permasalahan tersebut dia harus mencari solusi, ya. Nah, salah satu solusinya adalah dengan membangun sebuah sistem ini, ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah komputer. Nah, komputer ini apa? Komputer ini adalah media yang digunakan, ya. Jadi komputer ini merupakan medianya untuk berinteraksi. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan menggunakan sebuah bahasa, ya, bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak, baik itu manusia dan juga komputernya. Nah, inilah yang disebut dengan bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman inilah yang digunakan untuk berinteraksi antara manusia dengan komputer. Jadi di dalam bahasa pemrograman ini berisi sekumpulan instruksi gitu ya, yang nantinya akan diberikan kepada komputer agar komputer ini mengerti apa sih yang diinginkan oleh manusia, apa sih perintah manusia tersebut, kemudian setelah mengerti perintah, mengerti instruksi, maka selanjutnya komputer ini bisa melakukan proses gitu ya, memproses informasi tersebut, perintah tersebut gitu ya. Tadi berupa input gitu ya, akhirnya diproses dan akhirnya akan menghasilkan yang disebut dengan output. Nah, itu cara kerjanya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah fungsi, ya. Jadi fungsi ini yaitu merupakan hasil akhir yang dapat membantu pekerjaan dari manusia itu sendiri, gitu ya. Jadi tadi latar belakangnya karena manusia itu ingin mendapatkan kemudahan di dalam mengerjakan pekerjaan, karena adanya permasalahan dan sebagainya, sehingga manusia itu membangun sebuah sistem, ya, dengan bantuan dari komputer ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar berfungsi, gitu ya, agar memiliki fungsi. Fungsinya apa? Yaitu adalah memberikan solusi bagi permasalahan yang dialami oleh manusia tadi. Intinya apa? Intinya bisa membantu pekerjaan dari manusia. Nah, itu artinya bahwa rancangan awal dari interaksi manusia dan komputer tadi itu bisa mencapai tujuannya, begitu ya. Nah, kemudian bidang ilmu dari interaksi manusia dan komputer itu dikatakan merupakan satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan desain, implementasi, dan juga evaluasi dari sistem komputasi yang interaktif untuk digunakan oleh manusia dan studi tentang ruang lingkupnya. Nah, itu menurut NIDOM pada tahun 2019. Kemudian dikatakan juga merupakan satu jenis tindakan atau aksi yang terjadi antara makhluk hidup, ya, yaitu manusia dengan sebuah alat yang digunakan untuk mengolah data atau yang disebut juga dengan komputer yang mempengaruhi atau memiliki efek satu dengan yang lain. Nah, itu dia. Itu adalah definisi dari interaksi manusia dan komputer. Kemudian bagaimana bentuk interaksinya? Jadi interaksi tersebut yaitu berupa antarmuka atau user interface gitu ya. Jadi adanya antarmuka, dengan antarmuka tersebut maka manusia dan komputer itu bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi. Nah, kemudian kalau kita melihat pada era saat ini, interaksi tersebut bisa dibangun dengan graphical user interface ya. Jadi dengan menggunakan desain, gambar dan sebagainya sehingga akan memudahkan manusia untuk merancangnya gitu ya. Bahkan kalau kita melihat kemajuan teknologi saat ini gitu ya, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sudah bisa kita manfaatkan seperti touchscreen ya, kemudian penggunaan mouse dan sebagainya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk membangun sebuah user interface yang baik.
Nah, kemudian dari user interface ini sendiri, kita bisa artikan merupakan elemen-elemen dari suatu sistem, kemudian pengguna dan komunikasi dan juga interaksi di antara keduanya gitu ya. Jadi interaksi itu dilakukan melalui user interface ini. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana kondisi saat ini? Jadi kalau kita melihat perkembangan dari komputer gitu ya, komputer ini saat ini sudah merupakan satu hal yang sifatnya itu wajib ataupun sudah merupakan kebutuhan pokok gitu ya. Jadi semua sudah menggunakan komputer begitulah ya. Jadi kebutuhan kerja manusia ya sudah saat ini bisa kita katakan semuanya butuh yang namanya komputer. Nah, kemudian bagaimana perubahan teknologinya? Nah, kalau kita melihat dari perkembangan komputer di era pertama, generasi pertama, kedua, dan sebagainya, gitu ya, kita mengetahui bahwa harga dari komputer itu sangat-sangat mahal, gitu ya. Nah, kalau kita melihat sekarang, ya bisa kita katakan komputer itu sudah sangat terjangkau, gitu ya. Jadi ini juga sudah merupakan perubahan yang sungguh sangat signifikan. Dan kemudian kalau kita melihat teknologinya, perkembangan teknologinya, itu pun juga sudah sangat berkembang dengan dahsyat gitu ya. Kalau zaman dulu bentuknya juga masih sangat besar gitu ya. Nah, sekarang sudah banyak sekali komputer yang berukuran kecil. Nah, itu perkembangannya. Kemudian kita akan coba melihat bagaimana tentang kebutuhan perancangannya, gitu ya. Jadi dari kebutuhan perancangan itu sendiri, kita akan melihat bagaimana kebutuhan dari pengguna ataupun user, gitu ya. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ya sebuah sistem itu nggak mungkin akan mengakomodasi kebutuhan dari semua orang. Nah, perancangan di sini ya yang kita bisa lakukan yaitu adalah perancangan yang sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Bahkan bisa kita katakan pengguna yang sangat spesifik gitu ya. Secara spesifik kemudian kita rancang gitu ya. Dan ya benar-benar sesuai dengan kebutuhannya apa. Ya. Karena kalau kita mau merancang sebuah sistem yang lengkap gitu ya, pasti akan membutuhkan banyak tenaga, waktu, dan sebagainya. Seperti itu. Lalu, istilah dari IMK ataupun Human Computer Interaction itu sudah mulai muncul di pertengahan tahun 80-an gitu ya, dan terbit menjadi sebuah bidang studi yang baru gitu ya. Jadi, ya interaksi manusia dan komputer ini sudah mulai diakui menjadi satu kebutuhan yang memang penting begitu ya. Nah, kemudian interaksi manusia dan komputer itu didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, ya. Ada rancangan. Kemudian setelah dirancang itu akan dievaluasi. Dievaluasi kira-kira bagaimana? Apakah sudah baik? Apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Kemudian apa permasalahannya dan sebagainya gitu ya. Kemudian diperbaiki. Nah, setelah baik, setelah layak gitu ya, maka akan diimplementasikan gitu ya. Kemudian diimplementasikan bagaimana dengan pengimplementasian tersebut yang tujuannya adalah bisa membantu manusia ya, bisa membantu manusia tadi untuk menjawab apa yang menjadi persoalan dan juga permasalahan serta kebutuhan dari manusia itu sendiri ya. Jadi intinya bagaimana sistem ini sendiri itu bisa kita atur, kita bangun, kita kembangkan gitu ya, sesuai dengan satu prinsip seramah mungkin ya, se-user friendly mungkin. Sehingga apa? Sehingga si user itu bisa menggunakan sistem ini dengan mudah dan baik gitu ya. Nah, kemudian kita coba akan melihat bagaimanakah
sebuah program aplikasi yang ada di dalam sistem gitu ya. Jadi program aplikasi itu sendiri terdiri dari dua bagian ya. Bagian yang pertama yaitu adalah bagian yang disebut dengan antarmuka ya. Jadi apa itu antarmuka? Antarmuka ini atau user interface itu adalah satu bagian yang bisa kita lihat gitu ya. Jadi ini merupakan desain yang menjadi antarmukanya antara si user dengan si sistemnya sendiri. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi di sini kita sebagai user itu bisa memberikan input ya, input sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Misalkan di sini dibutuhkan NIM, kemudian password, lalu jenjang pendidikannya apa, lalu login gitu ya. Nah, setelah user itu memberikan input, maka tahap selanjutnya sistem akan melakukan proses, kemudian nanti akan menghasilkan output gitu ya. Nah, itu cara kerjanya. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu adalah bagian aplikasi. Ini dia. Jadi bagian aplikasi ini adalah pengolahnya. Tadi ya, jadi setelah user menginputkan informasi, maka kemudian sistem akan mengolahnya. Nah, inilah yang disebut dengan bagian aplikasi. Nah, di sini sistem akan mengolah, kemudian akan mengeluarkan output gitu. Nah, ini dalemannya gitu ya. Jadi sistem dari user interface yang ada ya sebisa mungkin yang menjadi user interface itu sesederhana mungkin ya, walaupun di dalamnya nih di sini nih di bagian aplikasinya itu ya sangat rumit kenyataannya begitu ya. Nah, itu PR-nya bagi programmer-programmer. Nah, kemudian media antarmukanya itu terdiri dari dua bagian ya. Jadi dua bagian ini yang pertama yaitu adalah media tekstual. Yang kedua adalah media graphical user interface. Coba kita lihat dulu yang pertama yaitu media tekstual. Apa itu yang disebut dengan media tekstual? Yaitu merupakan bentuk sederhana dialog atau komunikasi antar manusia dan komputer yang hanya berisi teks, ya. Jadi sesuai dengan namanya media tekstual, maka ini semuanya perintahnya dan sebagainya itu semuanya berbentuk teks, ya. Dan dikatakan kurang menarik, ya iya gitu ya. Jadi semuanya akan panjang dan lebar gitu ya, sehingga ya ini sudah tidak menarik lah seperti itu ya. Nah, ini adalah contohnya, contoh bagaimana kita menuliskan perintah di dalam bahasa pemrograman gitu ya untuk memerintahkan kepada sistem untuk mengerjakan sesuatu. Ini contohnya. Itu yang media tekstual. Nih contohnya listing programnya seperti ini. Listingnya sebanyak ini gitu ya, padahal outputnya cuma mau nulis selamat belajar Wordline C++. Nah, ini juga contohnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah yang berbentuk media graphical user interface. Apa ini? Yaitu merupakan bentuk dialog ataupun komunikasi antara manusia dan komputer yang berbentuk grafis, ya, grafis bentuknya bukan lagi teks dan sangat atraktif, gitu ya. Jadi ini lebih interaktif lah seperti itu ya, lebih menarik, ya, lebih tidak membosankan dan juga tidak lebih panjang seperti itu ya. Contoh antarmuka manusia dan komputer yang berbentuk grafis, misalnya kita bisa menggunakan pemrograman visual gitu ya, seperti Visual Basic, Visual Fox Pro ya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa membantu kita ya. Nah, ini contohnya hasilnya ya. Contohnya kalau kita menggunakan sistem Windows di sini ya, jadi semuanya hanya berupa icon gitu ya, berupa gambar icon. Jadi icon ini mewakili ya sederetan dari arti yang kalau dinyatakan dalam teks itu sangat panjang gitu ya. Nah, ini contohnya dengan program Python. Kemudian kalau ini dengan pakai Android gitu ya.
Nah, ini contohnya graphical user interface ya, lebih singkat, lebih sederhana, kemudian juga lebih menarik gitu ya, dan juga tidak membosankan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah bidang studi. Nih dia ya. Jadi untuk membuat media interaksi manusia dan komputer, kita akan melihat bidang studi apa yang memang berhubungan di dalamnya gitu ya. Ya, yang pertama yaitu adalah ilmu komputer dan teknik. Jadi bidang studi ilmu komputer dan teknik ini berhubungan dengan perangkat keras untuk merancang sebuah sistem interaksi manusia dan komputer. Ya, perangkat keras yang cocok itu apa? Ya, kemudian spesifikasinya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu ada di dalam ilmu komputer dan juga teknik. Kemudian yang kedua yaitu bidang studi psikologi. Jadi kalau di dalam bidang studi psikologi ini kita akan memahami bagaimana pengguna itu bisa menggunakan sifat dan kebiasaan baiknya agar dapat mendojolkan mesin dengan manusia sehingga dapat bekerja sama. Jadi dari aspek psikologi itu kita akan melihat gimana sih agar manusia dan juga sistem itu bisa klik seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, desain grafis dan tipografi. Jadi desain grafis ini akan membantu kita untuk bisa memanfaatkan desain yang tepat, gambar yang tepat gitu ya, untuk sebagai sarana dialog yang efektif dengan komputer. Kemudian secara ergonomik nih, kalau ergonomik ini berhubungan dengan aspek fisik, kenyamanan dengan lingkungan gitu ya. Bagaimana sih senyaman mungkin agar manusia tersebut bisa berinteraksi dengan baik. Contohnya dilihat dari kenyamanan tangan misalkan ya, pendengaran, mata, ya bahu dan sebagainya akan dilihat bagaimana hubungannya. Kemudian antropologi, yaitu pandangan yang mendalam tentang cara kerja berkelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan memberikan kontribusi teknologi pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Linguistik, bahasa. Nih, bahasa. Bagaimana menentukan bahasa yang tepat ya? Karena bahasa ini yang merupakan interaksi gitu ya. Interaksi antara manusia dengan si komputernya. Kalau bahasanya tepat, pasti informasi akan bisa kita bagikan dengan tepat juga. Ya. Kemudian sosiologi, berkaitan dengan studi tentang pengaruh sistem manusia dengan komputer dalam struktur sosialnya. Ya. Lalu piranti ataupun alat bantu dari pengembangan sistem gitu. Jadi kita bisa menggunakan piranti bantu di dalam pengembangan sistem, misalnya seperti pemrograman visual, seperti Visual Basic, Visual Fox Pro, dan sebagainya. Nah, kenapa kita menggunakan piranti bantu ini, gitu ya? Karena apa? Dengan piranti bantu, itu antarmuka yang kita hasilkan bisa menjadi lebih baik, gitu ya. Iyalah, bisa lebih baik, lebih rapi, lebih jelas, dan sebagainya. Kemudian program antarmukanya menjadi lebih mudah ditulis dan juga lebih ekonomis di dalam pemeliharaannya, lebih gampang karena sudah ada aturan yang jelas di dalamnya. Lalu pengelompokan piranti bantu ya. Jadi piranti bantu ini kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama yang disebut dengan piranti bantu aplikasi ya, atau yang disebut dengan application software. Nah, apa itu application software? Yaitu merupakan program yang biasa dipakai oleh pemakai untuk melakukan tugas-tugasnya. Misalnya membuat dokumen, memanipulasi foto, membuat laporan, dan sebagainya. Ya. Jadi piranti bantu aplikasi ini untuk membantu manusia di dalam melakukan tugas-tugas secara khusus sifatnya gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan untuk membuat dokumen gitu ya, biasa kita gunakan Microsoft Word gitu ya. Untuk memanipulasi foto misalkan ya, kita bisa menggunakan Photoshop ya. Membuat laporan dan sebagainya, kita bisa menggunakan Microsoft Excel dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari piranti bantu aplikasi ya. Kemudian kita juga bisa
membuat presentasi dengan Microsoft PowerPoint dan sebagainya. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua, piranti bantu sistem. Nih, piranti bantu sistem. Apa itu piranti bantu sistem? Yaitu merupakan program yang kita gunakan untuk mengontrol sumber daya komputernya, seperti CPU, hardware, masukan, ataupun keluaran, gitu ya. Jadi, dari piranti bantu sistem ini sendiri, itu fungsinya adalah untuk menghubungkan antara manusia dengan perangkat keras dan juga perangkat lunak yang akan digunakan. Seperti itu ya. Jadi dengan piranti bantu sistem ini sungguh sangat membantu manusia. Contohnya apa? Contoh fungsinya misalkan untuk menyimpan program atau aksesnya, kemudian membagi tugas di dalam CPU ya, lalu mengalokasikan tugas-tugas, kemudian bisa melakukan perekaman sumber-sumber data, pengaturan sistem, menyimpan, menghapus, mendapatkan data dan sebagainya, kemudian untuk membantu di dalam memeriksa kesalahan sistem, memelihara keamanan dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa fungsi dari program ini ya, piranti bantu sistem gitu ya. Nah, kemudian contohnya seperti apa? Contoh dari sistem software ini misalkan DOS ya, lalu ada apalagi Microsoft Windows, kemudian ada lagi Linux, ada lagi yang menggunakan Unix dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh dari sistem software. Kemudian, bagaimana strategi di dalam melakukan pengembangan antarmuka ataupun interface itu sendiri. Nah, di sini beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah yang pertama, saat kita akan melakukan pengembangan, itu kita harus memiliki satu pengetahuan, ya, pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusianya sebagai apa, gitu ya. Jadi harus tahu nih pengetahuan dasarnya. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki informasi yang lengkap gitu ya tentang ragam dialog yang cocok, tentang strukturnya, kemudian isi tekstualnya, grafisnya seperti apa, kemudian waktu tanggap, kecepatan tampilan dan sebagainya. Itu harus kita ketahui dengan pasti. Kemudian yang ketiga yaitu tentang penggunaan prototipenya. Ya, jadi penggunaan prototipenya seperti apa? Kita mau rancang seperti apa? Maunya sih seperti apa? Ya, nah di sini kita juga memerlukan kerjasama ya antar dengan calon pengguna gitu ya, dengan perancang sistem. Ya, tujuannya apa? Karena yang mengetahui kebutuhan dari sistem itu secara tepat yaitu adalah si penggunanya, dan nantinya pun yang akan menggunakan sistem tersebut adalah pengguna tersebut ya. Jadi dari awal pembangunan prototipe ini kita harus melibatkan calon pengguna ini sehingga nantinya pun saat sistem tersebut itu jadi, si pengguna tersebut juga dengan mudah bisa mengoperasikan sistem yang sudah dibangun. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah teknik evaluasi. Jadi bagaimana kita melakukan evaluasi, melakukan uji coba ya, untuk mengetahui apa kelemahannya, apa kekurangannya, apa kira-kira yang terlewat dan sebagainya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara metode tanya jawab, dengan cara kuesioner dan sebagainya gitu ya. Nah, itu dia yang merupakan strategi di dalam pengembangan antarmuka ataupun interface. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan yang pertama ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa membantu gitu ya, memberikan penjelasan yang lebih jelas. Akhir kata, terima kasih atas atensinya. Tetap semangat, tetap sehat.